Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang terhormat Ketua HMI 2021, Mas Damar Buana Murti yang hadir pada ETA hari ini. Yang terhormat Mas Radis Kausar Ramadan selaku pembicara pada ETA hari ini tentang puasa media sosial dari mahasiswa Teknik Mesin ITS 2019. Alhamdulillah, terima kasih Mas Radis Kausar Ramadan yang udah berkenan hadir. Dan teman-teman peserta ETA 2021 pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan mengumpulkan kita walaupun secara online ini di acara ETA 2021 pada hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita ketemu di ETA, Elinsta Terus Al-Quran, dan pada hari ini ETA pertama di bulan Ramadan. Semoga sehat selalu ya teman-teman dan semangat menjalankan ibadah puasanya. Baik puasa makan, puasa minum, puasa hati, puasa hawa nafsu, dan tentunya puasa dari hal yang buruk lainnya, termasuk puasa media sosial. Nah, hari ini pas banget nih. Hari ini kita akan membahas puasa media sosial dan pembicara kita adalah salah satu pegiat media sosial untuk menjadikan akunnya sebagai akun media dakwah. Langsung saja, tidak berlama lagi, kita berikan waktu dan tempat kepada Mas Radis Kausar Ramadan dari ITS untuk memberikan materinya. Monggo Mas Radis Kausar Ramadan. Oke, terima kasih buat Mas Luhur dan juga teman-teman panitia. Mungkin bisa share screen ya saya. Oh, silahkan. Sudah kelihatan? Sudah aman, Mas. Oke, bismillah. Saya mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu wasallam. Terima kasih buat panitia yang telah mengajak saya untuk berdiskusi dalam kajian ETA ini, walaupun saya baru dengar. Cuman beberapa saat yang lalu itu saya ya cukup pernah berpengalaman gitu ya, ikut kegiatan di Elins, salah satunya lomba Evotek dia. Ya, mungkin karena di sini waktunya cukup singkat ya. Saya ini masih di Surabaya. Di sini maghrib jam setengah 6. Jadi mungkin insya Allah harapannya teman-teman nanti di sini bisa ikut apa ya berdiskusi itu. Karena saya yakin teman-teman semua yang hadir di sini itu jauh lebih berpengalaman, lebih berilmu dari saya, dan saya harap saya juga dapat mengambil manfaat ilmu dari teman-teman juga. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, sedikit perkenalan saja biar teman-teman mungkin nggak terlalu asing siapa sih pembicara. Kok asal ngomong aja gitu ya. Jadi perkenalkan teman-teman, saya Radix Kausar Ramadan, biasa dipanggil Radix atau Rama gitu ya kalau di kota asal. Saya mahasiswa Teknik Mesin ITS. Beberapa ormawa pernah saya ikuti seperti staff di Syiar di LDK, Lembaga Dakwah Kampus di ITS. Saat ini staff Syiar Kreatif di LDJ Asof, yaitu Teknik Mesin, dan mengikuti beberapa pelatihan dan program beasiswa ya, salah satunya Imam Huda Salman. Mungkin teman-teman di sini ada yang aktif gitu ya. Di ini ada yang anak lembaga dakwah jurusan atau ini kampus? Oh, teman-teman ada yang tergabung di KMFN ya, kalau di Fakultas MIPA, Mas. Oh ya. Oh, ke fakultas ya. Ya mungkin Ya. biasanya yang aktif di lembaga dakwah biasanya ikut juga kegiatan aktivis-aktivis dakwah gitu ya di Salman. Oke. Jadi untuk mengalami diskusi ini saya suka gitu ya, suka berdiskusi dengan
sepantaran saya gitu ya, dengan pemuda-pemuda itu ya nggak langsung to the point lah, pengen membahas sesuatu yang ya walaupun umum tapi menurut saya cukup menarik dan ini menjadi tujuan kita bersama nantinya, yaitu kebangkitan Indonesia dan juga kebangkitan umat Islam. Nah, mungkin aku pengen ngajak diskusi nih buat teman-teman di sini, punya pendapat gak sih? Jadi apakah teman-teman pernah terpikiran gitu ya, Indonesia dengan kekayaan yang ada, dengan sumber daya alam yang melimpah, yang mana digadang-gadang yang sangat diimpi-impikan gitu ya oleh negara luar, oleh bangsa luar, namun di internal sendiri, di kenyataannya Indonesia itu hingga saat ini ya masih terpuruk gitu, belum bisa maju, belum bisa menyaingi gitu. Ini mungkin pertanyaan umum tapi aku pengen tahu sih, pengen tahu teman-teman di sini, menurut teman-teman apa faktor utamanya atau penyebab utamanya gitu ya yang menyebabkan hal tersebut. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat, monggo. Silakan teman-teman yang ingin berpendapat, on mic saja langsung dan diusahakan on kamera ya. Silakan teman-teman. Atau saya tunjuk Boleh bagaimana? tunjuk. Mungkin ketua kita ya, ketua Waduh. HMI, Mas Damar, monggo. Ya boleh nih. Ingin memberikan pendapatnya. Oh, gak bisa on mic sama gak bisa on cam, nggak apa-apa. Yang lain. Yang lain, Ahmad Fadli, mungkin Ahmad Fadli, silakan memberikan pendapat. Ya, ini nggak bisa. Ya. Nggak apa-apa, silakan. Mungkin pandangan saya aja secara keterbatasan saya mungkin melihatnya kalau itu kurang pemahaman agama ataupun karena banyak korupsi gitu, Mas. Oke. Berarti tentang orang-orang sendiri atau masyarakat Indonesia masih jauh gitu ya dari nilai agama dan juga mungkin karakternya gitu ya. Mungkin ada yang lain. Satu lagi deh. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Terima kasih. Satu lagi mungkin, atau saya tunjuk Mas Naufal Zulhasmi. Monggo Mas. Gimana? Monggo memberikan pendapat Mas tentang apa tadi Mas Rama? Ini kenapa sih Indonesia hingga saat ini dengan kekayaannya, dengan ya segala kelebihannya belum bisa menjadi negara yang maju ataupun menyaingi negara yang maju gitu. Oke. Dari pertama mungkin dari masyarakatnya dulu, dari kaum-kaum yang bawah. Ya bisa kita lihat mungkin banyak yang udah berpendidikan namun mereka juga belum sadar dengan pendidikan mereka. Itu buat kayak penduduknya dulu sih, dari bangsa Indonesia sendiri itu emang udah dari dulu sih kita itu belum kayak punya kemandirian yang disiplin gitu, karena kita itu tidak memiliki kedisiplinan. Terus juga masyarakat Indonesia sendiri itu kurang orang yang jujur. Kemudian untuk yang bangsa Indonesia itu kenapa kita nggak maju, karena pemimpin juga berawal dari masyarakat itu sendiri. Jadi jika masyarakatnya itu tidaklah pintar atau tidak pun jujur, jadi pemimpinnya juga tidak akan jujur dan tidak memiliki kebijakan yang bagus gitu. Kemudian juga karena kita merasa tidak ada yang ditakuti, karena bangsa Indonesia itu tidak memiliki apa yang Indonesia itu takuti. Misalnya saja kayak Korea Utara itu, mereka itu takut sehingga dia jadi ingin hebat gitu. Mereka kan menciptakan nuklir gitu kan. Atau ada militer diwajibkan, penduduknya itu wajib militer, sedangkan Indonesia sendiri tidak mewajibkan penduduknya militer. Karena Indonesia itu tidak ada yang ditakuti begitu. Cukup sih. Ya, terima kasih atas pendapatnya ya, sangat menarik dan cukup lengkap ya.
panjang juga. Jadi ya rata-rata hampir sama itu, merujuk pada sebuah permasalahan, yaitu bangsa ini masih dalam keadaan tidak baik-baik saja, yaitu bagaimana kita bisa membangun sebuah peradaban. Karena peradaban ini menyangkut tentang ya SDM-nya, sumber daya manusianya, pola pikirnya mereka, karakternya mereka. Tadi dikatakan pemimpin juga berpengaruh atau dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Pemimpin jelek maka masyarakatnya jelek maka pemimpin juga jelek. Itu kan peradaban ya. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Bahwa kita sadar bahwa saat ini umat Islam yang mana sebagai mayoritas di Indonesia ini sedang dalam tidak keadaan yang baik-baik saja. Kenapa? Nanti akan kita bahas. Jadi yang ingin saya soroti di sini adalah sebuah peradaban yang mana tadi menjadi akar masalah dari kenapa sih Indonesia maju? Ya karena SDM-nya yang buruk, karena pola pikirnya kita yang masih yang masih remeh-temeh gitu, yang masih berpikirnya mungkin masih hal-hal yang kecil. Itu kan masalah peradaban. Nah, saya ingin mengarah kepada bahwa peradaban ini atau sebuah peradaban itu pasti akan bangkit atau akan maju, dan peradaban itu tidak akan runtuh, tidak akan mati selama ada pundak-pundak para pemuda yang masih peduli kepada umatnya. Nah, di sini aku ingin menyoroti, yaitu kita sebagai pemuda, apakah kita itu sudah sadar kita ini pemuda itu apa sih? Peran kita itu sebagai apa sih? Kita tuh bisa lihat, bisa melakukan apa sih? Itu apakah kita sudah sadar itu? Maka pertanyaan di sini adalah siapa sih pemuda itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pendapat, sedikit aja deh, secara singkat pemuda itu apa gitu. Enggak usah panjang lebar apa-apa. Jawaban singkat aja. Menurut teman-teman pemuda itu apa sih? Monggo teman-teman, silakan langsung unmute saja. Pendapat singkat tentang pemuda. Atau aku tunjuk ya, Isnan Firmansyah, Mas Isnan Firmansyah. Monggo. Oh, sepertinya belum bisa menjawab nih. Muhammad Faiz Nasrullah, monggo Mas Muhammad Faiz Nasrullah. Apa sih pemuda itu menurut pendapat masing-masing? Oke, izin menjawab. Kalau menurut saya, pemuda itu calon-calon penerus bangsa. Mereka itu yang akan menentukan bangsa kita ini ke depannya akan seperti apa. Dan mereka penentu masa depan kita. Ya, udah ya, terima kasih atas pendapatnya ya. Itu sangat menarik nih. Kalau teman-teman sering dengar itu nanti pada tahun 2045 ya kalau nggak salah itu, ya nanti kita akan menghadapi sebuah masa di mana Indonesia ini memiliki atau mayoritas penduduknya adalah penduduk yang produktif, yaitu para pemuda. Maka mungkin teman-teman bisa menangkap ya, pemuda ini berarti apa sih? Ya pemuda itu identik dengan sebuah kekuatan, makanya mereka diharapkan bisa menopang sebuah peradaban, bisa menopang sebuah bangsa, sebuah negara. Maka pemuda itu identik dengan kekuatan. Nah, sebenarnya di sini sudah disebutkan ini di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Ar-Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Di sini sudah disebutkan ya, bahwa pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan. Maksudnya apa? Lihat di sini, Allah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali dan berubah. Artinya apa? Artinya pemuda itu berada di antara dua masa yang lemah, yaitu lemah ketika kecil, ketika menjadi anak-anak, lemah ilmu, lemah pengalaman, dan akan kembali lemah yaitu ketika menjadi tua, yaitu lemah fisiknya. Nah, disinilah pemuda itu ya identik dengan kekuatan. Makanya sebuah peradaban itu akan bangkit jika pemudanya itu kembali peduli, pemudanya itu kembali diperhatikan, pemudanya kembali dibangun
dibangun karakternya, dibangun pola pikirnya. Itulah kita yang diharapkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kembali kepada identitas kita, yaitu sebuah kekuatan. Makanya kalau kita berpikirnya lemah gitu ya, ketika kita menghadapi soal mungkin di kampus dikit-dikit sambat gitu, itu sangat berlawanan gitu dari Al-Qur'an, karena ya kita ini sebenarnya adalah masa-masa yang kuat gitu, kekuatan. Kalau kita lemah, kita menyerah, ya siapa yang mau diharapkan kan gitu ya teman-teman. Nah, ini karena saya suka sejarah ya, mungkin sedikit bercermin dari sejarah peradaban. Gimana? Ini slide-nya belum gerak kayaknya, Mas. Oh iya, belum. Di saya belum, nggak tahu yang lain. Ini apa nih munculnya? Masih salam kenal. Oh iya. Oh ya, udah gini aja dah ya. Oh, dari tadi belum. Oke deh, maaf ya. Ada salah. Kayak gini aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin tadi di sini, ini udah kelihatan ya di sini ya. Halo? Sudah Mas, aman Mas. Nah, ya tadi saya membahas di sini ya. Surat Ar-Rum ayat 54 bahwa pemuda ini diisyaratkan oleh Allah bahwa pemuda adalah masa-masa kekuatan, masa-masa yang identik dengan kekuatan. Ya mungkin lanjut saja. Jadi kalau kita bercermin dari sebuah peradaban yang pernah ada, yaitu masa-masa keemasan, yaitu teman-teman tahu Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Muhammad Al-Fatih, pasti tahu lah ya. Jadi siapa sih Salahuddin Al-Ayyubi ini? Yaitu pada masanya mereka ini berdua ini adalah seorang pemuda yang bisa dibilang representatif dari ayat ini, yaitu mereka lah yang membangkitkan sebuah peradaban. Kalau teman-teman belajar sejarah, itu masa sebelum Al-Ayyubi maupun Al-Fatih itu hampir kira-kira ya hampir sama kayak sekarang. Ya umat muslim itu lemah, umat muslim nggak ada kekuatan gitu ya. Bahkan ya beberapa wilayah yang saat ini mungkin jadi negara Islam itu zaman dulu ya belum dikalahkan atau ditaklukkan gitu ya. Nah, mereka para pemuda ini mungkin teman-teman tahu Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah penakluk Palestina. Sedangkan Al-Fatih adalah Konstantinopel. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah apakah mereka ini mereka berdua ini adalah kuncinya? Artinya apakah oh ya, aku tahu nih penakluk Palestina itu Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, penakluk Konstantinopel itu Al-Fatih. Apakah itu benar gitu ya? Namun kenyataannya teman-teman, kalau teman-teman tahu di balik perjuangan dua orang ini ada sebuah generasi, ada sebuah peradaban di mana di situ ada generasi pemuda yang memiliki pola pikir yang maju, memiliki ketaatan yang baik, memiliki spiritual yang baik. Jadi di balik kesuksesan mereka berdua itu ada sebuah peradaban yang mana generasi mudanya adalah orang-orang yang berkualitas, yang mungkin nggak kayak sekarang yang ya tadi mungkin mudah sambat, mudah mengeluh, lalu saat 5 waktu aja saja kadang teralaikan gitu ya. Nah, itu adalah kunci gitu, kunci dari sebuah peradaban yang maju. Nah, namun mungkin teman-teman berpikir atau bertanya-tanya gitu ya, gimana sih caranya menghasilkan peradaban ini ataupun generasi muda yang seperti ini? Apakah mereka tiba-tiba datang, mereka berdua tiba-tiba datang, lahir, lalu bisa menaklukkan Palestina dan Konstantinopel? Itu enggak. Teman-teman kalau belajar sejarah, dua orang ini tuh dilahirkan atau berhasil melakukan itu karena dari sebuah pembentukan yang proses yang sangat lama, yaitu 50 tahun lebih yang lalu. Misalkan Salahuddin Al-Ayyubi itu ya, itu dari zaman dulu atau dari awal dia kecil itu dia sudah dibebani oleh sebuah kegalauan, sebuah kegundahan. Jadi orang tua mereka dan juga sebelum-sebelumnya itu sudah memikirkan hal sama, yaitu bagaimana sih caranya melakukan Palestina ini. Begitu juga dengan Al-Fatih, gimana sih caranya menaklukkan Konstantinopel ini. Nah, sehingga itu turun-temurun. Kalau Al-Ayyubi ini dimulai dari Imam Al-Ghazali, tahu ya? Imam Al-Ghazali, lalu turun ke Syekh Abdul Qadir Jailani, Nuruddin Zenki,
dan Asaduddin Syirku ya. Itu berarti 4 generasi gitu ya. Itu mereka memiliki kegundahan yang sama, kegalauan yang sama, dan itu dititipkan ke Salahuddin Ayyubi. Dari kecil dia dibebani permasalahan ini, sehingga dia tumbuh besar dengan sebuah kegundahan, dengan sebuah kegalauan gitu ya. Mungkin sekarang remaja ini juga punya kegalauan, tapi apa yang kita galaukan, apa yang kegundahan kita saat ini, apakah sama dengan mereka? Karena kegundahan itulah yang membangun kita untuk bergerak. Itulah generasi Salahuddin Ayyubi. Mereka punya kegalauan sama dengan kita, punya kegundahan, tapi kegundahan mereka, kegalauan mereka adalah untuk umat yang maju, yaitu penaklukan Palestina. Itu sangat besar. Padahal mereka atau Ayyubi ini bukan berasal dari Palestina, gitu ya. Begitu juga dengan Al-Fatih. Dia dari kecil dibebani oleh sebuah kegalauan, kegundahan. Itulah bedanya kegalauan kita dengan mereka gitu ya. Makanya ya beda gitu. Masa kebangkitan mereka dengan saat ini ya beda. Makanya dari itu yang ingin saya tanamkan adalah apakah kita sudah memiliki kegalauan itu? Apakah kita sudah memiliki pertanyaan ini, yaitu kenapa umat muslim saat ini masih terpuruk? Apakah kita sampai mau tidur itu terpikirkan gitu? Kenapa sih umat Islam saat ini kok beda sama yang dulu? Kenapa kok nggak semaju yang dulu? Syariat bisa bebas dilakukan, dilaksanakan tanpa ada cari sana cari sini. Umat muslim saling bersaudara itu zaman dulu. Nah, apa kita sudah terpikirkan gitu? Sudah menjadi kegalauan kita. Kenapa sih umat Islam seperti ini? Apa sih masalahnya? Apakah teman-teman pernah punya kegalauan seperti itu? Ya mungkin inilah bedanya. Makanya mungkin umat muslim saat ini masih terpuruk karena pemudanya tidak ada yang peduli gitu ya, tidak ada yang terpikirkan sejauh itu, tidak ada yang sampai dibuat galau gitu ya, seperti halnya Salahuddin dan juga Al-Fatih. Nah, dari sini kita perlu tahu gitu ya, bahwa orang-orang kafir, umat-umat kafir, orang-orang luar itu ingin mengalahkan kita, umat muslim itu dengan umat Islam itu dengan apa? Yaitu saya ambil contoh di sini ada sebuah atau seorang tokoh kafir atau non muslim ya, yaitu Perdana Menteri Inggris. Dia berkata pada tahun 1809 itu, percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dalam dada pemuda-pemuda Islam bertengger Al-Quran. Maka dia mengatakan tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka, baru kita akan menang dan menguasai mereka. Gimana cara mencabut Al-Quran dari hati-hati mereka atau pemuda-pemuda Islam ini? Yaitu dengan minuman keras, kemaksiatan, hiburan-hiburan yang melalaikan. Itulah cara mereka gitu. Nantinya akan mengarah ke media sosial, yang mana salah satunya sisi buruknya adalah yang menyangkut hal ini gitu. Yang akhirnya kita teralihkan dari Al-Quran. Nah, kenapa sih, mungkin sebelum ini ya, kenapa sih Al-Quran kok jadi kunci gitu, yang menurut Gladstone ini? Jadi kalau teman-teman kembali gitu ya, fungsi Al-Quran itu apa sih? Ya itu karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk gitu, sebagai jati diri kita, sebagai jati diri umat muslim gitu. Ketika Al-Quran itu dicabut dari hati kita, ya akan dengan mudah gitu umat Islam seperti saat ini gitu ya, lebih bangga dengan orang-orang luar, lebih bangga dengan identitas orang luar, sehingga mudah bagi mereka untuk mempengaruhi. Bahkan di dalam hadis disebutkan hingga nanti mereka masuk ke dalam lubang kecil pun umat muslim akan mengikutinya. Itu adalah prediksi dari Rasulullah SAW, dan itu terbukti sampai saat ini. Ketika kita ada yang viral sesuatu, bahkan hal-hal yang sepertinya tidak dilakukan ya, seperti misal ya maaf kayak perempuan-perempuan yang joget membuka aurat, itu kan sangat tidak tidak patut lah. Tapi ya itu karena viral, karena lagi tren, kita ikut-ikutan. Itulah bukti kebenaran Rasulullah SAW bahwa ya jadi diri kita saat ini telah hilang itu. Itulah yang menjadi kelemahan kita, makanya kita nggak kembali bangkit. Nah, dari sini saya ingin mengarahkan kepada salah satu faktor, yaitu media sosial. Di mana media sosial ini kita tahu bersama, saya mengakui ya nggak 100% ini buruk, bahkan ya
kita akui banyak manfaatnya gitu, karena dengan media sosial kita mudah sekali untuk menyebar konten dakwah, bisa berteman dari manapun, bisa belajar lebih cepat gitu ya. Cuman ya seperti halnya pedang atau pisau, yaitu punya sisi baik dan buruknya gitu ya. Dan di sini teman-teman pasti punya lah media sosial. Bahkan di sini saya dapat data gitu ya, 150 juta pengguna internet dan aktif media sosial, dan setiap harinya rata-rata 3 jam. Mungkin beberapa jurnal saya baca itu ada yang sampai 7 jam ya di Indonesia. Bahkan di Indonesia itu menduduki 10 besar apa ya, masyarakat yang aktif media sosial terlama gitu ya, selama kurang lebih 7 jam. Saya pernah baca jurnalnya. Nah itu eh, apakah itu berdampak gitu? Tentunya berdampak gitu. Maka di sini yang ingin saya soroti adalah sisi buruk dari media sosial. Yaitu yang pertama adalah kita akui bahwa media sosial itu menyita banyak waktu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ini jujur gak nih? Sehari mungkin bisa habis berapa jam nih buat media sosial? Atau sampai nggak terhitung, sampai nggak sadar gitu ya? Monggo teman-teman, kira-kira berapa lama nih dalam sehari? Wah, Mas Novel Zulhasmi nih, Mas Radix 24 jam full. Wah, itu beneran tuh. Mungkin karena faktor pandemi ya, Mas Iya, Radix, iya, iya. harus selalu online. Ada lagi teman-teman? Kevin Gibran mungkin ingin mengumumkan argumennya. Selain di saat tidur pasti buka, dari Iya, Ahmad Fadli nih, Mas. bagus banget. Ya, oke, sob ya. Jadi ya aku pun mengakui gitu, apalagi sampai hingga saat ini ataupun saat-saat pandemi ini kan kita nggak bisa lepas gitu ya dari yang namanya gadget. Dan kalau udah megang gadget ya nggak lepas lah dari medsos. Sehingga ya mau nggak mau semakin kesini kita semakin sering gitu megang medsos itu atau megang gadget. Nah, cuman di sini ketika kita ternyata bukanya itu adalah ilmu, bukanya adalah sharing, itu ya insya Allah nggak masalah gitu, menyita banyak waktu namun untuk yang bermanfaat. Nah, masalahnya kita jujur dari diri kita sendiri, jujur dengan diri kita sendiri, dari banyaknya waktu yang tersita oleh medsos itu apa yang kita gunakan itu kan. Karena di dalam Islam kita tahu sendiri bahwa waktu itu adalah hal sesuatu yang sangat berharga itu. Kalau orang-orang kafir atau orang-orang luar ya mengatakan bahwa waktu itu emas, maka umat Islam mengatakan waktu itu lebih berharga dari emas ataupun perak ataupun dolar sekalipun. Karena harta itu akan datang dan pergi meninggalkan kita, sedangkan waktu itu hanya pergi namun tidak akan kembali, ya kan? Nah, banyak gitu ya dalam ayat-ayat juga Allah menegaskan pentingnya waktu, dan ini sebuah isyarat gitu. Kenapa Allah kok sampai memperhatikan waktu? Ya karena kenyataannya ternyata Allah tuh tahu kita itu sering melalaikan waktu. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan bahwa 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia yaitu waktu luang dan kesehatan. Makanya inilah yang menjadi fokus gitu buat para ulama terdahulu. Ada yang mengatakan salah satunya yaitu Ibnu Mas'ud ya. Beliau berkata, tidak pernah aku menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap hari yang matahari terbenam. Pada hari itu umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Lalu beliau juga menambahkan itu ya, aku sangat benci kepada seseorang yang tidak melakukan apapun baik yang bermanfaat bagi urusan akhirat maupun urusan dunia. Jadi para ulama, para generasi-generasi emas itu sangat memperhatikan waktu, bahkan sangat pelit gitu ya. Mereka itu kebalikan dari kita. Kalau kita saat ini mungkin pelit terhadap uang, boros terhadap waktu. Kalau mereka dulu boros terhadap uang artinya boros untuk sedekah gitu. Namun sangat pelit untuk waktu. Bahkan ada mereka yang mengatakan kalau kita atau mereka menjual waktu, saya akan membelinya berapapun. Itulah pentingnya waktu bagi mereka. Maka ya kita sadar gitu ya, kita kembali ke diri kita, refleksi kembali dari banyaknya waktu yang tersita dari medsos itu untuk apa gitu ya. Jangan sampai ya terbuang sia-sia, karena orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di masa-masa emas pun mereka sangat menghargai waktu itu. Lalu yaitu banyak kemaksiatan di media sosial. Ya
ini nggak bisa kita hindari dan tidak bisa kita hindari, namun bisa kita sadari gitu ya. Karena jangan sampai kita sadar nggak bisa kita hindari, namun kita jadikan itu hal yang biasa. Ini jangan sampai seperti itu. Karena ya ini sama saja kita nanti menganggap remeh dosa gitu ya. Contoh sepelenya gini, contoh kecilnya gini deh. Kayak ini pengalamanku aja sih ya. Mungkin teman-teman di sini beda, namun ini saya ambil contoh. Ketika aku mau buka YouTube misalnya, buka YouTube, bahkan niatku adalah untuk lihat ilmu ataupun lihat ceramah gitu ya. Itu nggak sengaja lihat iklan-iklan yang seperti itu. Itu kan ya memang nggak bisa kita hindari, namun ya itulah resikonya gitu kita bermedsos. Maka dari sini kita perlu sadar bahwa itu ada dan kita perlu mengantisipasi gitu. Bukan dijadikan sebuah alasan untuk ini sudah biasa gitu. Karena kemaksiatan ya tetap kemaksiatan, dosa tetap dosa gitu ya. Jangan sampai kita membiasakan dosa itu jadi hal yang biasa sehingga nggak apa-apa. Itu salah. Jangan sampai persepsi seperti itu. Itu juga hal-hal yang lain. Kayak misal ghibah, terus juga menggunjing, komentar yang pedes di medsos, kita anggap itu biasa, maka itu hal yang biasa lah buat netizen. Itu jangan seperti itu ya, karena sebuah dosa, sebuah kemaksiatan ya tetap kemaksiatan dan dosa gitu, nggak bisa kita anggap biasa dan kita hilangkan esensi dosanya. Lalu sisi buruk media sosial yang lainnya yang saya sorot adalah mengurangi adab dan akhlak mulia. Ini akhir-akhir ini ya gitu ya, kita sering lihat para dari kita pengguna medsos mudah sekali untuk menggiring suatu konflik yang mana itu adalah sebenarnya urusan orang lain gitu ya, yang ya sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kita buat kita giring untuk besar-besarkan. Itu sangat tidak beradab gitu ya, dan sangat tidak menuntut dan tidak sangat mendukung sebuah akhlak yang mulia gitu. Dan juga mungkin teman-teman di sini yang suka bola gitu ya, yang ikut komentar, ada yang ikut komentar menghina sini menghina itu sangat tidak beradab ini. Maka di sini ini mungkin sangat mendadak ya, jadi saya masukkan aja materi puasa media sosial. Yang saya maksud adalah menahan diri dari kebiasaan buruk. Artinya menahan diri dari kebiasaan buruk orang-orang banyak yang dilakukan di media sosial. Seperti tadi keburukan-keburukan kayak membuang waktu, terus membiasakan kemaksiatan, dan juga tidak menerapkan adab. Nah, di sini aku ingin menyampaikan beberapa adab gitu ya yang perlu kita jaga. Termasuk adab ini berarti kita juga berpuasa, karena puasa juga selain menahan diri juga kita menerapkan itu adab-adab yang semestinya ada dalam ketika kita bermedia sosial. Yang pertama adalah menjaga niat. Tentu niat ini sangat penting ya teman-teman. Kalau saya pribadi itu niat ini adalah istilahnya kunci buat kita aman dari media sosial. Karena jujur ya, ketika kita nggak ada niatan yang baik, yang pasti, dan niatan yang ya benar, itu kita akan sembarangan gitu buka media sosial. Kalau nggak menghabiskan waktu ya kita membuka sesuatu yang nggak bermanfaat. Itu pentingnya niat. Maka niat itu menentukan, atau amal itu ditentukan oleh niat. Jadi tetap kita menjaga niat itu dalam bermedia sosial. Kita pengen apa sih membuka HP ini? Kita pengen apa sih membuat akun ini, membuat akun media sosial ini? Apakah akun media sosial yang aku buat ini bakalan bermanfaat? Itu niatkan yang baik gitu ya teman-teman. Lalu ketika kita punya niat baik saja itu tidak cukup. Artinya apa? Artinya mungkin banyak dari kita yang punya niat baik, men-share sesuatu, niat baik untuk komen sesuatu, itu kita anggap itu baik, namun sebenarnya niat itu tidak cukup itu. Contohnya kalau masalah ini ya, masalah keagamaan, mungkin ketika ada event-event ataupun hari-hari besar ataupun hari-hari besar Islam, itu ada misal ada keutamaan puasa ini, keutamaan hari ini, itu niat kita baik. Cuman yang perlu kita perhatikan adabnya adalah cross check, yaitu mengecek kembali apakah ini sahih, apakah ini benar, apakah ini dibenarkan gitu ya. Artinya nggak sembarang kita share. Ini bisa termasuk hoax juga gitu ya. Mungkin selanjutnya yaitu mengingkari setiap kemungkaran di media sosial. Nah, inilah fungsi dari media sosial gitu ya. Ketika kita sebagai
bermain media sosial dan kita sadar bahwa kita ini adalah seorang muslim yang bermain media sosial, maka kita perlu berperan di situ, yaitu melawan segala kemungkaran-kemungkaran dan keburukan-keburukan. Karena kalau kita sendiri, ya umat muslim yang diharapkan dapat membangun peradaban tadi, itu tidak sadar dan tidak ingin menumpas kemungkaran itu, ya siapa lagi gitu ya. Maka akan semakin banyak kebatilan-kebatilan di media sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu menjaga tulisan. Artinya kalau kita bertemu secara langsung menjaga lisan, maka di media sosial kita menjaga tulisan. Maka ini sangat penting gitu ya, sangat penting. Mungkin kalau gibah namimah itu mungkin teman-teman di sini sudah mengurangi, cuman yaitu tetap tetap saya highlight. Cuman menjaga tulisan di sini termasuk teman-teman bikin status, teman-teman bikin snap, itu apakah berdampak buat kita, bermanfaat buat kita, apa justru membuat sakit hati orang lain gitu ya. Ini sangat sangat perlu diperhatikan gitu. Kayak misalnya dikit-dikit kita keluhkan masalah kita di medsos, dikit-dikit kita curhat di medsos, itu selain berbahaya buat kita sendiri juga ya membuat jelek image kita, dan juga bisa jadi orang lain malah terpengaruh gitu, perasaan jelek gitu. Jadi kalau bisa kita menulis yang baik, kenapa harus menulis yang sia-sia dan yang buruk gitu ya. Lalu selanjutnya, tidak semua kenikmatan diperlihatkan. Ini sebuah adab yang mulia sebenarnya. Namun saya rasa ini cukup sulit ya untuk saat ini dilakukan, karena ya kita lihat ketika kita mungkin dapat kenikmatan, misal bisa makan enak ataupun punya kelebihan ini, kelebihan itu semua diperlihatkan. Ini sebenarnya ada sisi jeleknya juga, yaitu kita tidak bisa menjaga perasaan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ini perlu juga kita memanage gitu ya. Walaupun niat kita mungkin memotivasi gitu. Misal kita habis lomba terus juara gitu. Ya itu boleh-boleh aja. Cuman jangan setiap kenikmatan kita yang kita peroleh, yang kita miliki itu diperlihatkan gitu di medsos. Lalu ada bermasalah lainnya, yaitu jangan dikit-dikit berkeluh kesah di media sosial. Mungkin ini tadi juga udah aku jelasin. Dan ini juga beberapa berita itu ya, ada yang saya baca itu karena dia sering mengupload status yang mungkin nggak seperlunya gitu ya, itu justru membahayakan diri dia gitu. Ada oknum-oknum yang cerdik gitu, yang memanfaatkan peluang-peluang, mungkin dia berkeluh kesah, dia dalam keadaan yang mentalnya down, itu bisa jadi dia menjadi korban kejahatan. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Yang terakhir, bahwa kalau zaman dulu pemuda-pemuda seperti Salahuddin Ayyubi, terus Muhammad Al-Fatih itu berperang, berjihad dengan perang. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh ya, berjuang. Itu dengan perang, dengan pedang. Kita juga perlu menyesuaikan ya saat ini. Saat ini apa sih yang bisa kita lakukan? Ya salah satunya dengan media sosial ini. Karena teman-teman bisa tahu ya, kemarin mungkin contoh kasus mungkin yang aku ikuti kayak kemarin itu salah satu kebijakan Pak Presiden yang membolehkan minuman keras itu bisa bisa secara cepat diproses hanya karena omongan-omongan netizen di media sosial yang akhirnya membuat ormas-ormas bangkit itu salah satu dampak besar dari media sosial. Nah, itulah yang perlu kita manfaatkan gitu. Teman-teman di sini mungkin dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Yang dari latar belakang yang punya keahlian yang berbeda-beda. Saya di teknik mesin, mungkin teman-teman di elektronika yang mungkin bisa mengekspos hal-hal yang mungkin relate dengan keahliannya ataupun di luar itu untuk menebar kebaikan di media sosial. Nah, hal simpelnya gini, kalau teman-teman berdakwah dengan media sosial, teman-teman share kebaikan. Ambillah contoh teman-teman nih, misal lagi gabut gitu ya, buka HP, misal udah selesai mau ngapain, udah selesai, terus teman-teman share poster, misal ada poster keutamaan salat berjamaah gitu. Nah, itu ketika teman-teman share, ada yang baca, dan ternyata orang yang baca itu sadar dan menjaga amalan salat berjamaah itu, maka teman-teman mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu tanpa mengurangi pahalanya dia sedikit pun. Artinya kita ya juga mendapat kebaikan yang sama. Kalau dia yang membaca itu dapat pahala berjamaah, salat berjamaah, maka kita juga mendapatkan salat berjamaah dia.
Itu sesuai hadis ya. Dalilnya hadis riwayat Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi fa'ili. Barang siapa yang menunjuki kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini berlaku di semua berlaku di semua sektor. Saya ingin sedikit bercerita pengalamanku dalam bermedia sosial. Jadi dari awal aku bikin medsos memang dulu waktu bisa dibilang ketika aku belum sadar tentang agama gitu ya. Itu ya udah biasa-biasa aja itu medsos buat hal yang nggak penting, buat ya stalking macam-macam, itu sangat nggak bermanfaat dan sangat tidak bermanfaat untuk diriku dan untuk orang lain gitu. Ketika aku sadar dan juga mengalihkan media sosial untuk berdakwah, untuk dakwah ini adalah bukan berarti kita menggurui ataupun harus menjadi ustadz dulu, enggak. Dakwah itu kan berarti kan mengajak kita, menyeru, yaitu mubalik gitu. Kita menjadi penyampai gitu. Nah, maka ada sebuah momen ya yang pernah aku rasakan ketika aku share sebuah nasihat-nasihat ataupun sebuah misal keutamaan-keutamaan itu, ternyata ada orang-orang di sana yang membaca dan mereka itu menjadi tersadar gitu, dan mereka itu menjadi termotivasi untuk melakukannya. Yaitu ketika ada orang yang mengabari ke aku gitu ya, karena ternyata selama ini dia itu mengikuti snapku, mengikuti ajakan-ajakanku, itu aku seneng banget gitu ya, seneng banget. Ternyata ya inilah gitu, ternyata pesan-pesan kita itu ada yang membaca dan itu bermanfaat gitu, daripada kita menulis hal-hal yang ya sekedar pamer, sekedar mengeluh, itu nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Nah, insya Allah kalau kita memanfaatkan media sosial yang kita punya untuk ya nggak usah sering-sering, misal akun-akun ustadz gitu ya, misal kita ya sesekali share nasihat ataupun misal ajakan yuk sholat, yuk puasa, itu apa salahnya gitu daripada kita menulis sesuatu yang nggak bermanfaat sama sekali. Nah, di sini alhamdulillah aku juga aktif dari syiar kreatif di organisasi, terus juga punya akun metode sendiri. Harapannya teman-teman setidaknya punya motivasi itu untuk membuat hal yang seperti ini. Untuk apa? Yang pertama ya tadi, bahwa kita bisa berjihad salah satunya dengan media sosial ini. Bayangin saja ketika para pemuda muslim ya punya akun-akun seperti ini, punya keinginan untuk berdakwah, itu bisa sampai ke semua generasi muda Islam saat ini, itu udah cukup untuk melawan oknum-oknum ataupun pihak yang ingin menjatuhkan Islam ataupun yang ingin menjatuhkan karakter para pemuda Islam gitu ya. Jadi pada sama halnya dengan perang, kita juga bisa melawan dengan kebaikan lewat media sosial ini. Nah, mungkin sebagai closing statement gitu ya. Kenapa sih masa muda itu kita perlu istilahnya perhatian gitu dengan agama? Kenapa sih kita perlu mengencarkan untuk syiar untuk berdakwah? Teman-teman mungkin tahu waktu yang kemarin itu ada kasus terorisme itu ya. Itu kalau teman-teman tahu itu pelakunya adalah mahasiswa gitu. Nah, itulah sebenarnya kenapa kok mereka mengincar para mahasiswa, karena ya mereka tahu mahasiswa itu punya kekuatan, mahasiswa itu punya masa-masa yang emas itu. Maka kita bayangkan kalau masa-masa seperti kita ini tuh dimanfaatkan ya untuk kepada arah yang benar, dan juga kita kembali jangan sampai kita punya mindset nanti aja lah ketika tua baru sempurna gitu keimanan ketakwanya. Itu salah besar teman-teman, karena ada seorang ulama yang mengatakan ketika kita umur 40 tahun dan kita belum kembali kepada agama kita, belum kembali kepada Allah, maka siapkanlah tempat kita di neraka. Artinya apa? Ketika kita sudah melewati 40 tahun, itu akan sulit bagi kita untuk sadar gitu ya, karena ya itu tadi, kita udah kembali kepada kelemahan, yaitu kelemahan di masa tua gitu. Jadi jangan sampai kita punya mindset beda masa muda asik-asik dulu lah, nanti menunda taubat gitu ya. Itu salah besar. Jadi aku di sini pengen ngajak teman-teman buat yuk ikut sebar kebaikan gitu ya, dengan memanfaatkan medsos yang insya Allah bisa mengurangi keburukan-keburukan yang mungkin kita sendiri pernah melakukannya gitu ketika kita bermedia sosial.
Mungkin gitu sih dari aku. Terima kasih. Mungkin kalau ada sesi diskusi mungkin sedikit bisa sih. Aku kembalikan lagi ke Mas Luhur ini. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Mas Radix Ramadan atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Nah ini nih, monggo teman-teman untuk follow IG-nya Mas Radix _KR ya, karena di situ banyak postingan bermanfaat dan barangkali kita bisa mendapatkan pencerahan dari situ. Kemudian terima kasih Mas Radix. Saya tidak menyangka Mas Radix bisa memberikan materi tentang sejarah Islam di awal-awal dan saya sempat kaget kayak gitu. Dan teman-teman penting bagi kita untuk memanfaatkan sosmed yang kita punya itu untuk media dakwah utamanya ya, agar kita bisa panen pahala, panen kebaikan. Ya, begitu Mas Radix. Iya, benar-benar. Dan kita juga harus menjaga adab-adab dalam bermedia sosial, dan apabila apa yang akan kita posting, sebarkan itu tidak bermanfaat, lebih baik jangan dilakukan. Dan tentunya media sosial ini bisa menjadi media jihad kita ya teman-teman. Karena jihad itu tidak selalu angkat pedang, angkat senjata, tetapi bisa dengan kekuatan jari-jari kita, di handphone kita, di gadget kita, untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan paham-paham yang sesuai dengan syariat Islam, dan tentunya mencegah diri dari berkembangnya hal-hal buruk di media sosial. Begitu. Mungkin ini sudah hampir 17.30 ya Mas Radix. Di Surabaya sudah mau azan maghrib. Iya, jadi mungkin terima kasih atas ilmunya Mas Radix dari Farhan Ardianto. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita tiadakan sesi diskusi ya Mas Radix, soalnya takut Mas Radix itu ke distract waktu azan maghrib seperti itu. Iya. Bagaimana? Oke. Terima kasih Mas Radix atas ilmu yang diberikan. Mungkin kita bisa foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, monggo on cam. Baik. Monggo yang bisa on cam. Nah, sebagai dokumentasi kita. Baik, sudah. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara tentang di ETA hari ini tentang puasa media sosial. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pembicara dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya nantikan Elensa Darus Al-Quran setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan di pukul 16.30 dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih Mas Radix Ramadan atas kehadirannya, dan semoga silaturahim kita antara HMI kemudian teknik mesin ITS umumnya bisa terjalin lebih baik lagi. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.